Pace bene, para culprit saya menemukan foto di dalamnya kita melihat tiga sosok yang familiar, yang biasa kita lihat di gambar-gambar yang berbicara tentang gereja Katolik. Yang pertama ada Paus Yohanes Paulus kedua. Ini dia. Dan di bagian tengah ini ada Paus yang sekarang, Paus Fransiskus, dan yang sebelah kiri Paus Benediktus ke-16 yang wafat tanggal 31 Desember yang lalu. Nah, dikatakan sangat jarang untuk menemukan foto semacam ini di mana mereka muncul di frame yang sama. Tentu yang pertama menjadi paus di antara mereka adalah Johannes Paulus kedua. Dan setelah Johannes Paulus kedua wafat meninggal tahun 2005, muncullah kemudian paus selanjutnya, Paus Benediktus ke-16. Nama kepausannya adalah Benediktus ke-16, sementara namanya sebelum menjadi paus adalah Ratzinger, Aloysius Ratzinger. Dan kemudian ada paus setelah pengunduran diri Benediktus ke-16, itulah Bergoglio yang mengambil nama Fransiskus. Ketiganya merupakan sosok yang dianggap gereja penting dalam mengimplementasikan Konsili Vatikan kedua dalam praktek hidup menggereja. Saya mencari satu dokumen, tulisan, dan saya mendapatkan tulisan itu yang berbicara tentang apa saja sumbangan dari Benediktus ke-16 dalam perkembangan perjalanan peziarahan gereja pada masa kini. Dikatakan bahwa dia memang seorang akademisi yang murni. Selama 20 tahun dia mengabdikan hidupnya di dunia pendidikan sebelum akhirnya dia diangkat menjadi uskup, kemudian menjadi kardinal, dan sebagai kardinal ia menjadi kepala prefek ajaran iman yang perannya sangat besar untuk menyatakan ajaran-ajaran iman di dalam gereja. Dan kemudian ia menjadi paus, dan sebagai paus ia juga membuat tulisan-tulisan yang penting. Di antaranya Yesus von Nazareth, Yesus di Nazaret, Yesus dari Nazaret. Itu judulnya. Dan dia juga menghasilkan dokumen-dokumen lain, misalnya Deus Caritas Est. Tetapi dari semua pemikirannya bisa dikatakan benang merah yang menyatukannya adalah bahwa dia ingin menegaskan bahwa karya keselamatan berasal dari Allah dan dapat ditemukan dengan nyata dalam diri Yesus Kristus. Ia memandang istimewa kehadiran Kristus, dan ia menekankan ini di tengah-tengah dunia yang menurut dia semakin interpretatif terhadap kitab suci, terutama terhadap perjanjian baru. Maka di tengah-tengah upaya manusia untuk membuat interpretasi terhadap kitab suci, Paus Benediktus ke-16 mengusahakan agar pandangan terhadap Kristus tidaklah berubah, bahwa karya keselamatan memuncak dalam diri Kristus. Maka saya pikir bukan tanpa alasan bahwa di akhir hidupnya kalimat yang ia ucapkan adalah Signore ti amo, Tuhan aku mengasihimu. Untuk sampai pada kalimat semacam itu, meskipun sangat sederhana, dibutuhkan satu refleksi yang mendalam supaya di akhir hidup sanggup mengatakan hal demikian. Sehingga di akhir hidupnya ia sanggup mengatakan demikian. Gereja tetap berziarah sekalipun para paus meninggal dunia pada waktunya, begitulah. Tetapi gereja kita tetap berziarah, dan kepemimpinan itu diestafetkan kepada orang selanjutnya. Dan kini kita memiliki Paus Fransiskus yang telah mengemban tugasnya sebagai pemimpin gereja sejak 2013 kemarin yang lalu. Gereja tetap berziarah, merawat kesetiaannya untuk tetap mengikuti Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Kita percaya bahwa Roh senantiasa menuntun gereja kita ini yang selalu dihadapkan pada ujian, cobaan, tantangan.
di tengah dunia yang berubah-ubah. Pace e bene,